Haleluya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Good News Devotion Today by Grace of Christ Community Church Surabaya. Saya berdoa keadaan kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, sama seperti jiwa kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, karena saudara dan saya ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-30 dikatakan di sana demikian. Firman Tuhan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Dikatakan bahwa oleh Dia, oleh Yesus, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah berada di dalam Yesus Kristus, dan oleh Bapa Kristus Yesus telah menjadi hikmat bagi kita. Mengapa ini menjadi penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4 dan ke-5, di sana ada sebuah peristiwa yang menarik ketika ada seorang perempuan yang kedapatan bersinah kemudian dibawa di hadapan Yesus. Para ahli Farisi, orang Farisi, ahli Taurat itu berusaha untuk menjebak Yesus. Mereka ingin menyulitkan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak Yesus. Dikatakan di sana bahwa apa yang harus diperbuat kepada wanita yang bersinah, kedapatan bersinah ini. Hukum Musa berkata dia harus dilempari dengan batu. Sekali lagi, tujuan mereka adalah untuk menjebak Yesus, memposisikan Yesus di dalam situasi yang sangat sulit. Tetapi menarik sekali saudara, cara Yesus menjawab para orang Farisi dan ahli Taurat yang membawa perempuan itu. Yesus berkata kepada mereka bahwa barang siapa yang dari antara kamu tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Dan akhirnya satu persatu kemudian mereka meninggalkan perempuan itu bersama dengan Yesus, dan Yesus pun kemudian menghampiri perempuan itu dan berkata, aku juga tidak akan menghukum engkau. Keren ya, cara Yesus menyelesaikan masalah meskipun dia dalam situasi yang terjepit. Kelihatannya pada masa itu. Di peristiwa yang lain, di peristiwa yang berbeda, ada orang juga bertanya kepada Yesus begini, untuk menjebak Yesus pula, apakah kami harus membayar pajak kepada Kaisar? Yesus berkata dengan sangat tepat, dengan sangat mantap. Yesus berkata, lihatlah uangmu, gambar dan wajah siapakah di sana? Dan mereka mengetahui pada masa itu gambar dan wajah Kaisar. Yesus kemudian menjawab bahwa berikanlah apa yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah pula apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara melihat di sini bahwa Yesus mampu menyelesaikan setiap persoalan-persoalan di mana meskipun orang-orang berusaha untuk menjebaknya, di mana orang-orang berusaha untuk menekannya, di mana orang-orang berusaha untuk mempersulit keadaannya, tetapi Yesus bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, dan lihat di sana, nama Tuhan dipermuliakan. Kabar baiknya adalah ayat yang kita baca dalam 1 Korintus tadi dikatakan bahwa Yesus Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dan kita ada di dalam Yesus Kristus. Artinya begini, karena Yesus Kristus ada di dalam kita, hikmatnya yang sama. Hikmat yang dimiliki Yesus waktu menyelesaikan masalah perempuan yang bersinah, hikmat yang dimiliki Yesus untuk menyelesaikan masalah tentang ketika dia ditanya tentang membayar pajak terhadap Kaisar, itu juga ada di dalam kita. Dan hikmat yang sama atau hikmat Yesus Kristus itulah yang menolong kita untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang kita anggap berat, yang kita anggap sulit di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saya mau berkata, tetap semangat, tetap bersukacita. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada yang sulit bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Percayalah, kita ada di dalam Kristus. Hikmat yang sama juga akan menjadi hikmat kita. Dan kita pasti mampu menyelesaikan segala persoalan, segala tantangan, segala pergumulan yang ada di hadapan kita. Karena mengapa, saudara? Karena kasih karunia Bapa, anugerah kemurahan Bapa melimpah-limpah dicurahkan dalam hidup kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Yesus Kristus yang memberikan hikmat kepada kami untuk hari ini. Kami menjalani hari-hari kami dituntun oleh Tuhan. Sehingga ketika kami dituntun oleh Tuhan, kami bisa menyelesaikan perkara-perkara yang sulit di hadapan kami. Kami bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Dan ujung-ujungnya kami melihat Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dipermuliakan. Berkati apa yang kami kerjakan, berkati apa yang kami pikirkan, berkati pasangan kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami dalam kesehatan, dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kelimpahan, dalam kehidupan yang luar biasa. Karena Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Kami terima anugerah-Mu, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersukacita, jalani kehidupan ini dengan ucapan syukur dan percaya Yesus Kristus ada di dalam kita. Dia yang menjadi hikmat bagi kita dan menuntun kita menyelesaikan segala hal, persoalan-persoalan yang sulit di hadapan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa.